Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami anugerah kesehatan dan kesempatan, sehingga kami Tuhan sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman ini bukan hanya sebatas kami dengar, tapi mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Demikian bunyi sebuah ungkapan yang pasti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sering mendengarnya. Apakah benar? Tentu tidak. Peraturan harusnya dibuat untuk mengatur kehidupan supaya jauh lebih baik, tertata, disiplin, serta menghindari dari hal-hal yang mungkin mengecewakan atau menyulitkan. Itu sebenarnya fungsi dari sebuah peraturan. Peraturan memang dibuat untuk mengatur agar tercipta keadaan yang baik. Dan oleh sebab itu, peraturan seharusnya ditaati. Ada peraturan yang memang tak mampu dilakukan, tetapi bukan berarti harus dilanggar. Dalam menjalankan aturan, maka hasil akhirnya perlu kita pahami, sehingga kita pasti menaati peraturan itu dengan bijak. Lalu bagaimana dengan kita, orang percaya? Apakah dalam kehidupan kita ada juga peraturan-peraturan? Tentu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, di pagi hari ini kita merenungkan satu hal bersama. Perintah Allah yang diberikan kepada manusia itu, apakah bisa ditawar-menawar? Apakah bisa disesuaikan dengan keadaan kita? Atau sebenarnya tidak bisa disesuaikan dan tidak bisa ditawar-menawar? Karena perintah Allah harus dilakukan. Banyak dalam firman Tuhan diberitakan kepada kita. Banyak perintah-perintah Allah dari Kejadian sampai Wahyu yang memberitakan kepada kita apa saja sebenarnya arahan-arahan, aturan-aturan yang terjadi dalam kehidupan seorang percaya. Dan kalau kita mau sama-sama untuk jujur, bisa saja Ibu, Bapak, Saudara, banyak dari hal itu yang kita langgar, yang tidak kita taati. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan untuk kita hidup dalam iman, menaati semua perintah Tuhan, mengikuti semua firman Tuhan, dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang percaya. Wujud kasih kita kepada Allah adalah dengan kita melakukan perintahnya, dengan kita mewujud nyatakan firman-Nya. Mengasihi Allah juga berarti bahwa kita mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu artinya kita mampu untuk menjadi orang-orang yang disenangi oleh orang lain. Selain itu, iman kita membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan akan dosa-dosa. Maka harusnya kita juga memiliki kemampuan dan kesanggupan
untuk mengalahkan segala tantangan dunia ini. Firman kita berkata, perintah-perintah itu tidak berat. Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Perintah-perintah Allah, kalau kita menimbangnya, mengukurnya secara manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hanya akan menemukan bahwa hal itu sangat berat. Hal itu sangat sulit untuk dijalani. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara, kalau iman ini yang menuntun kehidupan kita, tidak adalah yang berat. Karena dengan penyertaan Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dimampukan untuk menjalani segala sesuatunya sesuai dengan perintah Tuhan. Saat menjalankan firman Tuhan, saat menjalankan perintah Tuhan, mungkin kita akan berhadapan dengan situasi yang menyulitkan. Tetapi itulah yang namanya tantangan iman. Setiap anak-anak yang akan naik ke kelas yang jauh lebih tinggi, melewati ujian-ujian, tantangan-tantangan yang juga cukup berat. Pertanyaannya, apakah kita menang? Apakah kita orang yang setia terhadap perintah-perintah dan firman Tuhan? Mari kita ingat bahwa Tuhan memberi kepada kita kemenangan. Kemenangan dari belenggu dosa. Kemenangan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita pasti mampu melewati setiap tantangan dan hambatan di dalam kehidupan ini. Selamat untuk selalu memegang perintah-perintah Tuhan, menaatinya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu. Kami mendengarkan firman itu. Kami bukan hanya sekedar mendengarkannya Tuhan, tapi kami mau melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Kami tidak mau menjadi pribadi yang tawar-menawar, yang menyesuaikan keadaan. Kalau perintah itu menguntungkan kami, baru kami lakukan. Kami ingin menjadi pribadi yang tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Karena kami tahu Tuhan, perintah Allah yang kami terima itu harus dengan segera kami lakukan. Karena itu pasti adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami sering melenceng ke kanan dan ke kiri. Kami sering tidak menuruti dan mentaati perintah-Mu. Karena banyak sekali godaan dunia yang kami anggap bahwa itu semua lebih menguntungkan bagi diri kami, yang lebih menyelamatkan kami, tapi kami kurang menyadari bahwa itu tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau sepanjang hari ini kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami, kiranya firman itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa melakukan kehendak dan perintah Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Amin.